Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sesuai janji saya akan live untuk membahas beberapa hal, beberapa postingan saya yang baru lalu. Mungkin ada yang ingin bertanya atau mau join live bareng saya, silakan. Kita hanya membahas topik tentang postingan-postingan saya beberapa saat yang lalu. Ada beberapa di sini saya lihat, ada tentang logo bukan brand, kemudian loyal itu berangkat dari kagum, kemudian if you are trying to have a personal brand, make sure you are being seen, ya. Being seen. Jadi itu yang akan saya bahas yang ini. Jadi yang pertama adalah tentang logo bukan brand. Ya. Jadi saya tidak heran kalau banyak teman-teman yang terkecoh. Kenapa saya bilang terkecoh? Karena saya pun juga terkecoh. Jadi ada sekelompok orang ya yang ada di luar sana, yang mereka itu ingin memasukkan unsur logo ke dalam unsur brand sebagai salah satu unsur brand. Nah, ini yang kemudian saya tengarai, ya, saya tandai dengan jadi kalau kita ingat sejarah atau awal dari marketing modern yang lahir pada tahun 60-an itu sebetulnya adalah suatu perubahan era, ya, di mana awalnya itu marketing itu nggak ada, ya. Yang ada itu selling yang diawali dulunya adalah dengan istilah yang disebut barter. Jadi kalau kita tarik ke belakang lagi, pada awalnya manusia itu memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalau dia butuh makan, dia berburu. Kemudian karena peradaban semakin baik, maka orang mulai bercocok tanam untuk bertani, untuk kepentingan makan. Awalnya mereka nanam singkong, umbi-umbian, kemudian ketika ditemukan padi, mereka menanam padi. Nah, dari sana sebagian menanam padi, sebagian bertani, sebagian berburu. Ya. Si pemburu ini ketika pulang, dia butuh padi. Yang nanam padi begitu panen, dia butuh daging, sehingga akhirnya ya udah 1 kilo daging untuk 1 kilo beras. Kira-kira itu konsep barter ya. Nah, ini berlangsung cukup lama dengan banyak permasalahan dari barter ini. Barter itu misalnya begini, kamu punya daging, saya punya beras, kita tukeran. Tapi saya nggak cuma butuh beras, saya juga butuh baju. Tukang daging ditanya, kamu punya baju nggak? Nggak punya. Nah, itu keterbatasan dari sistem barter. Sehingga kemudian ketika mereka atau waktu itu belum negara ya, itu menerbitkan namanya uang, dipakai sebagai sistem nilai, maka barulah kemudian timbul yang disebut perdagangan. Begitu timbul perdagangan, yang ada adalah sales. Bagaimana menjual produk yang dia ciptakan. Jadi selling ini memang ilmu paling tua di dalam perdagangan. Jadi tidak heran bahwa
setiap manusia itu secara nature, secara alami, itu akan meningkatkan kemampuan ilmu sellingnya. Itu sangat atraktif sekali, sangat menarik sekali. Nah, pada waktu saya belajar di Jepang, saya dititipkan pada sebuah design center namanya GK Design Center. Itu mendesain industrial design. Jadi klien-kliennya itu ya ada Yamaha, Toyota, Matsushita, kemudian Kodak, Canon ya, dan lain-lain. Yang saya ingin ceritakan adalah pada waktu saya balik ke Indonesia. Jadi rencananya cuma 3 bulan, tapi ditahan sampai akhirnya hampir setahun di sana. Waktu pulang saya dipanggil oleh bosnya GK Industrial Center itu, yang juga sekaligus adalah guru saya. Dia mengatakan bahwa Anda adalah seorang art director, karena memang profesi saya waktu itu art director di modern packaging. Tapi Anda tidak bisa melupakan ilmu sales, karena itu ilmu paling tua di dunia ini. Lalu dia bikin klasifikasi. Ya, waktu itu seingat saya dia bikin 4 klasifikasi. Yang pertama adalah selling product. Selling product itu adalah ilmu selling yang paling mudah. Yang paling pertama, saya nggak mau bilang paling rendah ya. Paling pertama. Karena menjual produk itu menurut beliau, kalau misalnya Anda punya produk, terus Anda jual, produk ini bisa dipegang, bisa diraba, bisa dibuka, bisa dicoba. Ya. Sehingga pembuktian dari apa yang dijanjikan itu mudah sekali. Itu adalah ilmu sales yang paling mudah. Yang lebih sulit adalah waktu itu dia ngomongin menjual insurance. Jadi selling insurance. Waktu itu saya pemahamannya adalah menjadi salesman asuransi. Ya. Kenapa? Karena insurance ini memberikan jaminan. Ya, menjual rasa aman. Dengan cara menakut-nakuti. Kalau anak sekarang bilangnya scarcity. Ya. Itu sudah ada dari zaman dulu. Kemudian yang tingkatnya lebih sulit lagi adalah selling ideas. Selling ideas menjual ide. Yang waktu itu dia bahasakan pekerjaan saya itu sebagai art director di packaging company itu selling ideas dalam format packaging. Yang lebih sulit lagi dia bilang adalah nanti selling ideas dalam format komunikasi. Makanya kenapa kemudian pulang dari Jepang saya ingin pindah dari packaging menjadi orang iklan. Karena ini dari beliau. Lalu dia bilang yang paling sulit adalah menjual value. Menjual sebuah nilai, menjual sebuah makna. Waktu itu belum ada istilah brand ya. Jadi waktu itu dia cuma bilang bahwa kalau Anda mengambil foto, karena waktu itu saya terlibat di tim desainnya untuk Canon, ya, kalau nggak salah Canon fotografi. Dia bilang posternya itu, kalau dia istilahnya key visual, istilah saya key visual, dia istilahnya poster. Posternya itu adalah momen. Jadi kamera itu bukan memproduksi gambar, tapi merekam momen. Dia kasih contoh kalau misalnya kamu sedang menjadi fotografer untuk pengantin. Kalau hasilnya jelek, itu nggak bisa diulang. Karena itu momen. Ya.
baik yang by design maupun yang candid. Nah, momen itulah sebetulnya sebuah value. Jadi you are not selling a camera, but you are selling a moment. Jadi instead of bilang bahwa gambar lebih bagus, foto lebih bagus, hasil lebih terang, lebih indah, tapi jualah momen. You cannot miss the moment. Itu saya belum ngerti, waktu itu belum ngerti. Masih muda sekali, saya umur 23 tahun waktu itu. Kembali dari sana, saya, waktu dibicarakan itu saya teringat, karena pulang dari sana saya bekerja di Sakura Film. Sakura Film itu, waktu itu, yang dia jual adalah gambarnya. Fuji Film mengatakan seindah warna aslinya, saya bikinnya lebih indah dari warna aslinya. Jadi itu selling value gitu ya. Paling tidak selling ideas. Nah, inilah yang kemudian membuat ilmu selling itu menjadi penting. Ya. Nah, sekarang ini saya klasifikasikan, selling product itu adalah ilmu selling 1.0, selling insurance atau rasa aman itu ilmu selling 2.0, selling ideas to community itu adalah selling 3.0, dan kemudian yang terakhir adalah selling 4.0. Nah, dari mulai 2.0 ke 3.0 ini, selling sudah berubah menjadi branding. Ya, karena yang dijual sudah sesuatu yang intangible. Itu saya belajar dari guru saya itu. Jadi bukannya dia ngasih tahu ini loh, gini-gini, bukan. Tapi setelah melalui proses, baru kemudian saya simulasikan, saya formulasikan seperti itu. Nah, kemudian tahun 60-an itu lahirlah marketing modern. Jadi bukan lagi selling, tapi sudah jadi marketing. Itu saya sebutnya era 1.0, di mana marketing berbasis kepada 4P. Product, price, place, promotion, yang sangat dikenal oleh luas oleh para praktisi marketing di seluruh dunia. Nah, pada saat yang sama, lahirlah marketing communication, yang pada waktu itu yang paling menonjol adalah iklan. Tokoh-tokoh seperti David Ogilvy, kemudian Leo Burnett, itu lahir di zaman itu. Ya. Nah, yang saya kagum adalah sebelum era marketing 4.0, sebelum era marketing 4Ps, 4P, era itu disebut era produk. Jadi belum ada itu, price, place, promotion belum ada. Jadi baru era produk. Beliefnya orang-orang pada saat itu adalah build a better mousetrap. Bangunlah jebakan tikus yang lebih baik. Dan mereka beliefnya adalah sell a better product. Produce a better product. People will queue at your door. Orang akan ngantri depan pintu Anda. Itu beliefnya orang-orang produk. Sampai sekarang kayaknya rata-rata UKM masih kayak gitu ya. Jadi build a better product. Dan beliefnya dia kalau sudah bikin produk yang lebih bagus, maka orang akan ngantri di depan pintu. Ada yang masih sukses pada zaman sekarang, ya. Meskipun banyak juga yang
gagal ya. Jadi kenapa? Karena memang eranya sudah berubah. Yang merubah era itu antara lain adalah David Ogilvy. David Ogilvy ini masa lalunya dia bukan mahasiswa, dia itu cuma seorang chef. Ya. Dia seorang chef di restoran yang menciptakan makanan, resep-resep. Nah itulah David Ogilvy. Dia lalu kemudian nggak tahu kenapa itu saya ada satu lost contact di situ. Tahu-tahu dia kerja di periklanan dan jadi copywriter, penulis kopi, penulis naskah iklan. Dia mengatakan bahwa good product is not enough. What you need is a good image. Nah, image ini oleh David Ogilvy itu digambarkan sebagai sesuatu orang sekarang bilang pencitraan ya, tapi suatu image ya, suatu image yang membuat orang itu berpersepsi tentang produk kita. Jadi meskipun David Ogilvy itu orang iklan, tapi kalau kita perhatikan iklan-iklannya, dia tidak menawarkan iklan selling. Dia tidak membuat iklan tactical istilahnya ya. Atau dia tidak juga melakukan iklan tematik ya. Atau iklan produk ya. Jadi produk saya terbuat dari ini bukan. Tapi dia menciptakan persepsi. Salah satu contohnya adalah iklannya Rolls-Royce yang sangat terkenal. Headline-nya yang kemudian menjadi positioning adalah at 60 miles per hour, the loudest sound coming from Rolls-Royce is the clock. Ya. Dalam kecepatan 60 mile per second ya, itu suara paling keras dari mobil itu ada pada jamnya. Dia cuma mau bilang bahwa mesinnya halus, teknologinya tinggi, tapi tidak dengan cara itu. Tidak dengan cara hard sell. Tapi dia menggunakan cara yang soft gitu. Nah ternyata itu adalah cara membangun brand. Karena brand adalah persepsi yang timbul di dalam benak konsumen. Jadi melalui iklan, dia menciptakan brand. Dia bukan orang iklan doang gitu. Kalau Leo Burnett, dia menggunakan melodramatik, pendekatannya melodramatik. Jadi ada drama yang melo, yang soft, gitu, yang lunak, yang kecil. Jadi kalau misalnya dia menjual minuman, dan itu enaknya diminum selagi dingin, maka dia akan mengambil gambar atau foto minuman itu penuh dengan embun, seolah-olah datang dari dinginnya itu, karena sesuatu yang dingin itu adalah berembun. Nah, kalau dia menyajikan makanan yang panas, maka makanan itu masih berasap. Itu yang disebut melodramatik. Ini bapaknya periklanan ini adalah Leo Burnett. Leo Burnett itu agensinya sangat terkenal dengan positioningnya adalah Reach the Star. Itu Leo Burnett. Dan kenyataannya mereka-mereka ini tidak jual produk. Tidak mengatakan bahwa produk saya terbuat dari bahan-bahan pilihan, kemudian dimasak dengan cara yang begini-begini. Enggak. Dia hanya menciptakan persepsi. Jadi sesungguhnya disitulah awal mulanya terjadi istilah brand. Yang pada zaman itu yang saya baca di buku-buku mereka, itu belum ada istilah brand. Yang ada logo. Jadi 6 tahun saya
berprofesi sebagai art director di modern packaging company pertama di Indonesia, itu selalu membuat logo untuk diletakkan di kemasan yang mengemas produk. Jadi beliefnya pada waktu itu adalah logo, merek, warna, dan packaging adalah bagian dari produk. Ya. Tepatnya identitas dari produknya. Nah, ketika kemudian saya masuk ke periklanan, yang saya lakukan adalah saya meniru apa yang dilakukan oleh David Ogilvy. Yaitu membuat iklan, tapi yang dibangun persepsi. Karena banyak iklan yang menawarkan diskon, itu namanya tactical. Ada iklan menawarkan sales. Ada iklan menawarkan produk, ya, produk launching. Ya. Ada iklan yang menggambarkan logo, ya, as a part of the product. Jadi, saya bukan jenis tukang iklan seperti itu ya, teman-teman. Saya ini jenis iklan, tukang iklan seperti halnya David Ogilvy dan Leo Burnett. Dalam perjalanannya, karena saking sibuknya saya bekerja, bayangkan di tahun-tahun 90-an itu, 91, 92, 93, itu hampir setiap minggu saya ke Singapura untuk melakukan post-production dari film-film saya. Karena setahun saya bisa bikin film iklan itu sampai, dalam setahun itu bisa sampai 50 sampai 100 gitu ya. Artinya hampir setiap minggu saya memproduksi satu iklan. Dan pernah dalam satu masa, waktu saya menggarap stasiun Chunya TPI itu, dalam minggu yang sama saya memproduksi 6 film sekaligus. Pernah juga pada masa tahun-tahun 2003-2004, satu hari saya memproduksi 3 TVC. Karena kecepatan saya sudah develop menjadi 6 jam per TVC. Yang saya ingin cerita adalah, karena kesibukan saya itu, akhirnya saya kesasar. Ketika saya baca sekilas dari kesibukan saya itu bahwa ada istilah baru yang namanya brand identity. Dan di brand identity itu disebutkan logo, merek, color, it's a brand identity. Jadi inilah kalau misalnya brand itu jadi visual, maka logo itu mewakili. Sempat saya terkecoh dan kemudian saya juga menggunakan istilah itu cukup lama dan juga mengajarkan kepada teman-teman sampai saya sadar bahwa saya harus kembali ke jalan yang benar. Karena saya cari sanatnya, ilmu ini nggak ada. Jadi siapa yang ngomong itu nggak jelas. Bahkan ketika saya coba untuk merunut kembali, Walter Landers itu adalah dewanya logo di dunia. Yang bikin logo-logo American Express, kemudian Citibank, kemudian British Petroleum, kemudian nggak terhitung lah. Di Indonesia dia bikin Bank Mandiri, dia bikin Pertamina, dia bikin nggak tahu banyak lagi lah. Itu pun mengatakan, remember, product made in the factory, but brand created in the mind. Ya, in the mind of the consumers. Jadi brand itu dibawa kemana-mana sama konsumennya. Nah, ini yang sanatnya benar. Ya. Kemudian saya baca lagi buku lama. Di belakang saya ini banyak buku lama nih. Karena saya kalau beli buku itu nggak langsung dibaca. Jadi saya beli buku, saya taruh. Saya lihat judulnya, saya lihat artikelnya apa, saya lihat
bab-babnya, table of content-nya, saya udah tahu, oh kira-kira sih kayak gini. Kalau saya kebentur masalah, baru saya buka. Ketika saya buka kembali, bukunya Marty Neumeyer, itu saya baru sadar. Dia mengatakan balik-balik, logo is not a brand. Meskipun dia desainer logo. Jadi dia juga merasa gundah juga bahwa kok ada istilah baru yang tidak sanatnya nggak jelas memasukkan logo ke dalam brand. Saya juga akhirnya terbenyak juga ya, wah berarti selama ini gue juga salah nih. Saya harus mulai membenarkan atau membuat koreksi-koreksi seperlunya sebelum kebablasan. Karena sekarang ini banyak di luaran sana, apalagi teman-teman UKM yang baru-baru, ya, memahami bahwa logo itu adalah brand. Jadi kalau udah bikin logo, udah punya logo, berarti udah bikin brand. Waduh, itu butuh waktu 6 tahun saya untuk memberesi itu. Setiap kali ketemu teman-teman UKM, saya jelasin lagi. Dan sampai sekarang masih banyak yang rancu. Ya. Oleh karena itu, kalau Anda lihat postingan saya itu adalah membahas logo bukan brand, adalah karena saya menebus kesalahan saya sendiri. Ya. Jadi saya ingatkan bahwa brand itu bukan punya kita. Brand itu ada di otak konsumen. Jadi, nggak ada bentuk fisiknya brand itu. Bentuk fisiknya ya logo, ya warna, ya packaging, ya karyawan, ya gedung, ya tukang parkir, itu adalah alat-alat untuk bikin brand. Untuk membangun persepsi. Nah, ini semakin jelas pada waktu saya menangani McDonald tahun 97 sampai 2004. Itu jelas sekali bahwa bahkan doorman, orang yang membuka pintu itu pun juga bagian dari proses membangun sebuah brand. Nah, yang saya ingin katakan adalah brand itu bukan sesuatu yang fisik, bukan sesuatu yang milik kita. Oleh karena itu disebutnya intangible asset. Makin besar jumlah orang yang percaya kepada brand kita, percaya kepada produk kita, maka brandnya makin kuat. Ya. Ini saya harus katakan berkali-kali. Nah, tadi saya gambarkan Steve Jobs. Lalu kemudian saya tulis di situ, loyal itu diawali dari kagum. Nah, jujur saja saya belajar dari Bu Dwita ini. Ternyata Bu Dwita ini pernah mengatakan, suatu hari tahun 92, Bu Dwita ini membaca tulisan tentang saya di setengah halaman Kompas, halaman 1, tahun 92. Pada waktu saya memenangkan Citra Pariwara untuk Kopi Torabika. Dia berangkat dari, wah, ada ya orang Indonesia yang bisa begini gitu. Sudah mengatakan satu hari saya mau kerja sama dia. Nah, setelah saya pelajari, ternyata kagum itu awal dari loyalitas. Jadi loyalitas itu tidak selalu diukur dengan, oh saya pernah pakai. Harus seorang konsumen baru boleh loyal. Sementara kalau yang belum pakai nggak boleh loyal. Ini aturan dari mana? Sanatnya apa? Nggak jelas.
saya loyal sama Steve Jobs. Makanya saya pakai iPhone. Saya pakai laptopnya pun juga pakai MacBook Pro. Tabletnya juga pakai iPad. Gitu. Mengapa? Karena saya loyal. Diawali dari apa? Diawali dari kagum. Bagaimana dia membangun sebuah perusahaan, dikasih nama Apple, terus dia dipecat oleh perusahaannya sendiri, dia keluar, dia bikin Pixar dan segala macam. Kemudian dia diundang kembali untuk kembali ke Apple untuk menjadi CEO lagi, untuk mengembangkan Apple dan menjadi luar biasa. Apa yang membuat saya kagum sama dia adalah jalan pikirannya dan twistnya terjadi pada saat dia mengatakan bahwa Apple tidak menjual komputer. Apple tidak menjual smartphone. Tapi Apple ada menjual sesuatu alat bagi orang-orang yang berpikir untuk mengubah dunia. Sekecil apapun yang Anda lakukan, itu harus mengubah dunia dari keadaan yang lebih jelek menjadi lebih baik. Ini luar biasa. Ya. Kagum kepada pikirannya itu mengakibatkan saya loyal. Setelah loyal, baru saya kemudian pakai produknya. Jadi bukan beli produknya dulu baru loyal, enggak. Meskipun saya kenal Apple dari tahun 81. Tepatnya 83 sih. Waktu itu teman direktur Bank Duta, mungkin kenal juga Diki Skaldadinata, itu teman saya main. Dia ke Amerika, terus dia tiba-tiba datang ke rumah bawa, saya pikir tadinya itu ini apa, toaster untuk untuk roti panggang. Nggak taunya Apple komputer yang pertama. Dia bilang, "Tok, lu kan artis." Kenapa emang? Ya, lu sih pakai ini. Ini komputer khusus buat bikin grafis. Nah, itu tahunya pertama kali saya itu. Mereknya apa saya nggak tahu. Karena sebelum itu adalah merek pertama saya, komputer pertama saya yang menggunakan merek, yang saya kenal mereknya. Karena sebelum itu saya menggunakan komputer jangkrik, komputer rakitan sendiri. Gitu. Kebetulan adik saya itu jago banget bikin komputer, jadi saya ngikut aja. Mas tambahin ini, mas tambahin video card, tambahin ini, ya udah. Pokoknya saya tinggal pakai. Gitu. Jadi oleh karena itu Steve Jobs kemudian bersama dengan brand agency-nya itu membuat positioning baru buat Apple. Itu yang kemudian membuatnya besar. Apa itu? Dia mengatakan think different. Apple adalah komputer atau peralatan yang digunakan oleh orang-orang yang berpikir beda dari orang lain. Apa yang membedakan? Karena ingin mengubah dunia. Apa yang dia jual? Value. Gitu. Nah, loyalitas yang ada di kepala saya ini adalah brand. Yang saya bawa kemana-mana, Steve Jobs nggak pernah pegang kepala saya. Ini supaya jelas aja nih ya, supaya jelas aja. Gitu. Jadi, ini menggambarkan bahwa tidak harus konsumsi, tidak harus kenal pula gitu ya. Kayak misalnya saya itu loyal banget sama lagu-lagunya. Saya dulu main band tahun 60-an saya main band. 64 itu. Pegang bass gitar. Dan loyal banget sama Beatles. Lagu-lagu Beatles semuanya hafal, semua kita mainkan. Pernah ketemu? Nggak pernah. Pernah mengkonsumsi produknya? Nggak pernah. Sampai kemudian ada penyanyi baru muncul,
terus membawakan lagu-lagu Everly Brothers yang cengeng-cengeng itu. Oh, zaman tahun dulu lah, anak sekarang nggak tahu. Ya, salah satu contoh lagi, gara-gara pandemi ini, saya sering nemenin istri nonton, me time kita itu nonton drakor. Sambil makan nyamian, minum kopi, nonton drakor. Dari semua film yang kita lihat, kalau saya karena saya memang profesinya tukang bikin film, jadi saya menilai dari banyak sudut ya. Dari tentang ceritanya, tentang adegan-adegannya, pace-nya, lambat cepatnya, sampai ke teknik fotografinya. Misalnya, oh dia menggunakan lensa panjang karena kelihatannya background-nya jelek, jadi harus blur. Gitu. Ini pasti pakai lensa, kalau nggak 80, kita lihat nih, kalau buremnya itu atau background-nya itu, blur-nya itu bulat-bulat, wah ini pakai vario lens. Dia pakai zoom lens. Gitu. Ini zoom lensnya mungkin zoom lens 32-150 gitu. Atau mungkin 24-80 gitu. Jadi setiap close up belakangnya blur. Wah, itu dibahas. Kemudian kelihatan nih pakai blue matte, pakai green matte. Kemudian lighting juga kita bahas. Dan ternyata dari semua drakor yang kita lihat itu yang paling pas, ya, paling pas itu ada beberapa. Tapi aktor yang menurut kita paling bagus adalah Yoon Bin dan Yan Seri. Sorry. Song Ye Jin. Nah, ini jadi akhirnya saya jadi Bin Jin nih. Akibatnya apa? Film yang lama-lama itu kita tonton semua, orang itu. Jadi menjadi fans, pengagum, yang kemudian menjadi loyal. Akhirnya kita punya pendapat, kalah nih sama Yoon Bin, kalah nih sama Song Ye Jin. Padahal kenal juga enggak. Tapi loyalitas itu bisa muncul karena itu. Ya, belum terhitung misalnya ajaran Bung Karno itu ya, termasuk kita loyal sama Bung Karno karena pendiri bangsa ini, pendiri republik ini adalah beliau. Nah, ini hal-hal yang pelan-pelan mesti kita pahami. Brand itu bukan logo. Logonya Bung Karno apa ya? Nggak ada. Logonya Beatles kayak apa ya? Saya ingat B-nya begitu, tapi nggak ingat. Ya. Tapi nama itu punya makna. Nah, makna inilah yang kita sebut brand. Jadi kalau ingat nama, kemudian ingat kategorinya, itu belum brand. Ingat nama, harus ingat value-nya. Ingat maknanya, baru itu brand. Ya. Nah, ini kita bahas ngobrol-ngobrol tentang logo sudah, brand sudah, kemudian tadi soal loyalty sudah. Nah, yang terakhir kita bahas tentang personal brand. Nah, personal brand sekarang lagi marak nih, semua orang lagi mau bikin personal brand. Saya pernah terlibat dalam pembuatan personal brand itu cukup lama ya, karena sebelum 2004 itu yang saya lakukan kebanyakan adalah membangun produk brand dan corporate brand. Ya, misalnya Kopiko bagian dari Mayora. Kalau Kopiko gantinya ngopi, kalau Mayora satu lagi dari Mayora. Kemudian Biskuit Roma itu bagian dari apa namanya dari Mayora. Kalau Mayora satu lagi dari Mayora, maka Biskuit Roma bilangnya sudah tradisi. Padahal sebetulnya harusnya Kongguan ya tradisi.
karena Kongguan lebih lama. Seingat saya tahun 72 itu saya ngantor di PT Guru itu sebelahnya itu Kongguan. Sudah ada waktu itu. Ya. Lalu Indofood dengan Indomie, corporate dengan, jadi selalu seperti itu. Tahun 98 pada waktu Krismon, saya mulai belajar tentang personal brand. Ya. Waktu itu yang saya jadiin kelinci percobaan itu anak saya sendiri. Anak saya itu Tia Subiakto itu. Jadi pada waktu tahun 98 itu saya bikin jinglenya sama almarhum Bang Elva. Cerita sedikit tentang Elva ya. Saya kenal Bang Elva itu dari tahun 80-an. 80, tepatnya 82. 82. Saya ke Bandung, kenalan, kemudian saya minta datang ke Jakarta. Ya, saya Pak Abi, saya tidur di Ciniru, nanti kasih ongkos taksi aja. Oke. Nah, ketemulah kita di studio. Proyek pertamanya itu kalau nggak salah counterpaint. Karena Bang Elva itu gurunya siapa itu namanya? Yang kalau perempuan menang festival melulu itu penyanyi perempuan tuh Rafika Duri. Nah ini ya apa namanya, lakinya. Ya Papi, gimana bikin lagu apa? Saya bilang mau bikin lagu counterpaint. Namanya jingle. Jingle itu apa? Saya bilang jingle itu lagu yang pendek. Lagu kan kebanyakan 6 menit, 5 menit gitu ya. Ini 30 detik. What? Katanya. 30 detik itu intro lagu saya tuh 30 detik Pak. Ya kalau 30 detik intronya ya 3 detik. What? Katanya. Terus saya kasih strukturnya, jingle itu intronya 3 detik. Kemudian 24 detik itu untuk lagunya, kalau orang sana bilang lagunya. 3 detik terakhir itu untuk voice over. Jadi untuk voice over dan bisa dikasih jinglet situ. Tang 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 tang. Nah, itu. Atau Indomie seleraku. Nah, itu udah jinglet ya. Itu 3 detik terakhir. 3 detik pertama itu openingnya gimana? Bingung dia. Saya kasih contoh. Harvey Maliholo, betul. Waktu itu Harvey yang nyanyi. Counterpaint, masih lagu. Karena Elva memang penulis lagu, aransemen lagu. Jadi belum menjadi jingle. Saya ajarin openingnya gimana, Papi? Itu loh, waktu itu Kopiko belum ada, tapi saya kasih gambaran aja. Jeng 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 jeng. Nah itu kan 3 detik gitu. Jeng 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 jeng. Nah, masuklah ke dalam beat per menit. Karena yang menjual, yang masuk ke dalam bawah sadar dan menjual itu adalah beat per menitnya itu. Karena kalau beat per menitnya salah, maka persepsi yang timbul itu berbeda. Ya, mengapa kalau ada pengumuman duka cita itu diiringi dengan musik, telah meninggal dunia dengan tenang. Ya. Kenapa kok enggak gini? Telah meninggal dunia dengan tenang. Ya. Itu karena beat per menitnya itu membangun persepsi yang berbeda. Itulah jingle. Contoh satu lagi. Jingle Kopiko itu saya buat dengan beat per menitnya itu 130 kalau nggak salah. Pam 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 pam. Bila mata ngantuk,
tapi Anda sibuk, tak sempat ngopi. Oke. Liriknya sama, nadanya sama, beatnya saya rubah. Apa yang Anda rasakan, itu akan membangun brand. Ya, saya rubah nih ya. Pam 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 pam. Bila mata ngantuk, tapi Anda sibuk. Paham ya bedanya lagu dan jingle? Lagu adalah ekspresi dari penyanyinya, sementara kalau jingle adalah membangkitkan ekspresi dari yang mendengarkan. Ilmunya beda. Nanti kapan-kapan kalau memang ada peminatnya, tak buatin workshop deh. Ya, untuk membuat jingle. Ada macam-macam jingle, macam-macam beat per menit. Nanti saya ajakin Tia, Dion, sama Sati gitu kan. Mereka adalah orang-orang yang paham banget jingle. Nah, tahun 98 itu waktu Krismon, Elva sudah diboyong oleh Mbak Rini almarhum untuk menangani produk-produk Unilever. Jadi sudah tidak mau terima kerjaan dari saya. Gitu. Terpaksa saya cari orang. Saya selalu berganti-ganti itu. Yang pertama sekali saya bikin jingle itu sama Abadi Susman. Kemudian yang kedua sama Ireng Maulana, almarhum. Kemudian ganti ke Elva. Sempat ke wah saya lupa tuh. Yang nyanyi bas, oke. Kemudian terakhir saya pakai Tia. Tia waktu itu masih SMA. Saya paksa aja, saya ajarin gini. Akhirnya jadi. Tahun 98 itu ekonominya lagi jelek, kemudian agensi saya nganggur karena semua klien nggak ada yang pasang iklan. Akhirnya kita cari terobosan apa nih ya? Saya pivot, bukan bikin iklan tapi bikin program. Jadi saya bikin program TV itu mungkin ada 20-an, masing-masing 1 jam itu, disiarkan di 5 TV station. Saya bikin waktu itu TNT Orkestra. Gara-gara dia bilang ke saya, Pak, aku mau 1 hari main orkestra. Kenapa 1 hari? Sekarang aja. Gitu. Kalau kamu bisa balik ke saya dengan konsep paling tidak 7 lagu, dengan konsep orkestra, kita bikin. Maksud saya, kita bikin orkestra, ditayangkan di TV, kemudian klien-klien saya jadi sponsor di situ. Sedangkan saya jadi dapat duit. Itu konsepnya seperti itu. Dan ke TV saya bilang, kita bagi hasil. TV bilang, nggak mau. Udah gini aja ya Pak Bi, saya kasih 50% aja. Jadi saya bayar cuma 50%, produksinya juga waktu itu murah. Jadi akhirnya saya bikin program. Nah, di situ saya mulai mempraktekkan yang disebut personal brand buat Tia Subiakto. Jadi dari event ke event, kemudian kita bikin press conference, saya bikin cerita tentang Tia, kita tulis Tia di mana-mana, akhirnya jadilah seorang Tia Subiakto. Pada waktu tahun 2004, saya ditantang sama Pak Khairul Tanjung. Bisa nggak campaign buat presiden? Nah, di situ saya mulai membuat personal brand. Ya. Nah, tadi ada yang nanya, personal brand buat UKM, Pak. Oh, itu memang UKM itu berangkat dari personal brand. Saya pernah posting tentang belajar dari tukang bakso ya, nggak salah ya. Tukang bakso kaki 5
Itu dia kalau jualan itu eh, dia mangkal di tempat traffic yang ramai. Karena baksonya enak, dia dikenal sebagai bakso Pak Min. Ya. Ada yang ngingetin saya tukang sayur ya, tukang sayur juga bisa. Tapi tukang sayur nggak bangun personal brand. Itu tukang sayur hanya contoh untuk mendapatkan fact finding, ya, fakta. Sementara kalau tukang bakso ini, dia dikenal karena baksonya enak. Terus kemudian kalau baksonya udah turun, ini ya, apa namanya, biasanya kalau weekend itu bakso kurang. Tapi soto naik. Jadi weekend dia jualan soto. Padahal kalau weekdays dia menjual bakso. Nah kalau begitu model bisnis Anda, maka yang harus dibangun adalah personalnya. Jadi bukan put the trust on the product, tapi put the trust on the person. Itu namanya personal brand. Ya, tukang pecel juga pernah saya bahas juga, YouTube juga pernah, karena personal brand itu salah satu dari ciri khas bagaimana UKM itu bangun brand. Ya, saya sering berkali-kali saya ulang-ulang itu maternity branding. Jadi branding dengan strategi melahirkan. Ya, saya ulang lagi ya ceritanya. Ibu itu kalau melahirkan, dia masih di ruang operasi, babynya sudah dibawa ke ruangan baby's room. Di situ dimandiin, dibersihin, dibedakin, kasih minyak kayu putih, kasih baju, sisirin, kemudian dikasih gelang. Di gelang itu ada namanya, yaitu nama ibunya. Ibu yang masih di ruang operasi. Mengapa dikasih nama ibunya? Karena baby ini belum ada namanya. Jadi suster-suster itu kalau bilang, ini anaknya siapa nih? Oh, itu Bu Putri. Ini bayinya Bu Putri. Ketika Bu Putri lupa ngasih nama sama si bayi itu, sampai 20 tahun kemudian, maka sampai umur 20 tahun, ini anak tetap dipanggil anaknya Bu Putri. Nah, itulah proses personal brand yang ada pada UKM. Kalau Yujum ngasih nama kepada gudegnya 30 tahun yang lalu, mungkin nama Yujum nggak muncul. Yang muncul ya nama gudegnya itu. Ya. Sama kayak bakpia patok 25. Anda kenal bakpia patok 25, tapi nggak kenal siapa yang bikin. Padahal bakpia patok 25 itu nomor rumah. Bakpia yang ada di Jalan Patok nomor 25. Nah, itulah cara brandingnya UKM yang paling simple. Perlu duit? Nggak perlu duit. Dia cuman apa namanya? Cuma bikin produk yang bagus saja. Demikian juga dengan pecel Bu Ira, demikian juga dengan apa namanya ayam goreng Suharti, bebek goreng Pak Slamet, itu kan nama orang tuanya yang disebut. Karena nama produknya nggak kasih nama. Lain dengan korporat kan produknya kasih nama. Bapaknya orangnya malah nggak ada yang kenal. Itu bedanya. Jadi makanya saya gambarkan di level mikro itu personal brand. Karena apa? Kalau orangnya dipercaya, dia jualan apa aja laku. Dan kekuatan dari mikro itu adalah lincahnya pindah produk. Hari ini jualan lumpia, besok tahu goreng, besok lagi bakso tahu, besok lagi bakso urat gitu ya. Itu pindah-pindah nggak masalah.
Yang penting Pak Min gitu loh. Yang penting Yucum gitu. Yucum jual sambal juga tetap laku. Yucum jual sambal krecek laku. Karena apa? Karena orang percaya sama Yucum. Nah itulah konsep personal brand-nya UKM. Jadi jangan ikut korporat lah. Anda terseok-seok nanti, kasihan. Cara berpikir korporat beda banget. I've been there. I've done that. Gitu. Saya puluhan tahun gitu. Nanti kalau kapan-kapan ada waktu saya share tentang saya pernah minta izin sih sama Pak SBY waktu itu. Pak SBY kalau saya nanti suatu hari bikin buku The Making of a President, kira-kira diizinkan nggak? Oh silakan Pak Pi, nanti saya buatin anunya. Saya buatin forwardnya apa namanya, kata pengantar. Wah. Kalau cuman The Making of President aja, nanti yang tertarik orang politik. Kita bikin The Making of Indomie, The Making of Kopiko, The Making of Mayora, itu kan menarik ya. Kapan-kapan saya buatin. Pak, kalau jual jasa seperti konsultan gitu yang dibangun personalnya atau produknya, ya personalnya lah. Konsultan itu kan dipercaya orangnya. Sama aja kayak dokter. Anda lagi rapat, teman sebelah Anda kena serangan jantung, dibawa ke rumah sakit, masuk ke UGD. Yang meriksa dokter jaga, namanya dokter Amir. Nah, ketolong deh. Terus kemudian, seminggu kemudian, dia mesti cek balik lagi. Baliknya ke dokter mana? Dokter Amir lagi kan. Kalau dokter Amirnya udah pindah rumah sakit, Anda ngapain? Tetap di rumah sakit yang sama atau ngikut dokter Amir pindah rumah sakit? Ikut dokter Amir. Itulah the power of personal brand. Tinggal 2 menit lagi. Jadi nggak ada live bareng nih, nggak apa-apa ya. Nanti besok-besok deh kita live bareng. Hari ini saya mau ngejelasin itu supaya nggak salah. Branding dari orang biasa lalu bisa dipanggil ustadz, dai dan seterusnya gimana? Oh itu gampang. Kalau Anda posting ayat-ayat atau posting hadis-hadis gitu sehari 6 kali selama sebulan Anda udah dipanggil ustadz. Masalahnya adalah kompetensi di situ apa enggak, itu aja. Pembuktiannya itu loh. Kalau Anda mau disebut ahli branding, gampang. Anda copy paste postingan saya, taruh aja nama Anda di situ. Ya, sebulan Anda udah bilang, wah, ahli branding. Masalahnya ketika Anda dapat order bikin brand, bisa apa enggak, itu aja. Kompetensinya ini dipertanyakan. Oleh karena itu, biarlah karya yang bicara. Tinggal beberapa detik lagi, saya harus akhiri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin ada cerita yang kurang berkenan karena memang sebaiknya pakai tema ya supaya lebih terarah mindsetnya, bukan formula. Jadi yang penting itu mindset, langkah yang penting. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya sudahi sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.